Kehamilan kembar non-identical twins pada minggu ke-6 menuju ke-7. Jadi ini awalnya adalah seorang pasien sebenarnya yang menjalani rencana mau program hamil ya atau inseminasi. Hanya kemudian insemnya tidak jadi dan akhirnya pasien hamil secara natural. Dan awalnya kita belum melihat dua kantung hamil yang bertumbuh, hanya baru reaksi penebalan endometrium atau reaksi desidual namanya ya. Reaksi menebalnya selaput lendir rahim di awal. Dan kemudian dalam 3 minggu setelah reaksi itu, jadi waktu kehamilannya baru 4 minggu waktu dia pertama kontrol ke saya. Tahu-tahu sekarang di 6-7 minggu ternyata muncul 2 kantung kehamilan yang terlihat ukurannya ya relatif seimbang ya, kanan dan kiri. Jadi ada 2 kantung kehamilan atau gestational sac. Maka kita rubah dulu isi 2 kantung untuk identifikasi. Baru kemudian kita ukur masing-masing ukuran embrionya. 6 minggu 5 hari dan 6 minggu 5 hari 7 mili ukuran kedua janinnya. Jadi pertama memang kita harus bisa membedakan apakah kehamilan ini identik atau tidak. Lalu kemudian kita lihat kondisi-kondisi di luar rahim ya, terutama indung telur ya atau ovarium. Karena dulu riwayatnya dia sempat dipacu dengan penyubur, injeksi. Ya, jangan sampai terjadi stimulasi yang berlebihan. Jadi waktu itu ternyata akhirnya dia hamil spontan si ibu ini. Jadi sekarang ya masuk 6-7 minggu. Indung telur sebelah sisi kanan normal. Ini yang kita lihat ya, pengamatan kita lihat dari indung telurnya bagus, tidak ada masalah. Kemudian sisi indung telur sebelahnya juga tampak normal. Nah, kemudian nanti kita amati kembali perkembangan janin di dalam rahim ya. Jadi setelah kita tahu ini adalah kembar identik karena terdiri dari 2 kantong, artinya mereka akan berkembang menjadi 2 plasenta ya. Ruangannya berbeda, bahkan jenis kelaminnya juga bisa berbeda satu sama lain. Dan ini kembar yang paling aman karena tidak berebutan makanan, tidak, ya istilahnya tidak urusan satu sama lain deh janinnya ini. Jadi kalau kembar yang beresiko itu kan kembar identik ya. Kadang satu kantong, berbagi makanan, rebutan makanan gitu. Detak jantung keduanya normal ya, sudah terlihat ini detak jantung masing-masing. Jadi akhirnya kita melihat 2 kantong kehamilan yang berbeda. Ini detak jantungnya sudah tampak dengan jelas, aliran darah di embrio. Jadi kalau 6-5 minggu ya 6 minggu 5 hari jelaslah detak jantung harus sudah terlihat. Tapi tentunya kan dengan pemeriksaan USG yang jelas ya. Dan sekali lagi ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan, ibu-ibu sering melihat, pemeriksaan yang saya lakukan dari pemeriksaan seorang konsultan subspesialis fetomaternal ya. Sekali lagi konsultan subspesialis itu adalah seorang dokter kandungan yang mengambil pendidikan tambahan setelah menjadi dokter kandungan. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan diperiksa USG fetomaternal, itu maknanya adalah maksudnya itu pemeriksaan Anda dilakukan oleh seorang konsultan dan Anda harus yakin dan tahu benar-benar yang melakukan pemeriksaan itu seorang konsultan subspesialis fetomaternal ya.
Jadi pemeriksaan USG feto maternal ya dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis. Bukan semua dokter atau dokter kandungan melakukan pemeriksaan USG feto maternal. Tidak, maknanya USG feto maternal yaitu USG yang dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis. Itu pengertiannya, bukan USG 3 dimensi atau USG 4 dimensi disamakan dengan USG feto maternal. Beda ya, itu hanya alat. Oke, kita kembali ke kasus ini. Jadilah kembar non-identik, 2 kantong, 2 janin terpisah, kamarnya beda satu sama lain. Jadi mereka tidak saling mengganggu deh satu sama lainnya. Bahkan nanti mungkin kelaminnya beda. Yang kita anjurkan ya sekarang nanti kita bisa untuk pengamatan genetika. Sekarang bisa dilakukan dengan NIPT untuk melihat genetika kedua janin.